warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kurniasi Widya Iswara, ahli utama BPSDMD Provinsi Banten. Kali ini kita akan coba berdiskusi tentang bagaimana membangun kepercayaan dan saling menghormati. Materi ini tentu saja berkaitan dengan bagaimana kita ujung-ujungnya mampu membangun kinerja tim. Kinerja tim ini juga harus berkualitas karena untuk melayani publik. Jadi saling berkaitan. Itu teman-teman. Berpikirlah positif dalam setiap situasi, karena pikiran adalah awal dari segala perubahan. Tentu saja dalam membangun hubungan juga kita harus berpikir positif. Baik, membangun kepercayaan dan saling menghormati ini ada 5 poin penting yang harus kita cermati bersama. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu memahami diri sendiri dan orang lain. Ya. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Ketiga adalah membangun hubungan dan kepercayaan. 4, menghargai perbedaan dan keragaman memiliki arti luas yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Terakhir adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Seperti biasa, kita harus tahu tujuan kita apa di sini. Yang pertama adalah setelah selesai pemaparan ini, diharapkan teman-teman mampu membangun kepercayaan dan saling menghormati antar anggota tim. Lalu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi tim, juga meningkatkan efektivitas teamwork dan mencapai tujuan bersama. Mudah-mudahan tercapai ya, Bapak Ibu semua. Baik, poin yang pertama adalah membangun kepercayaan dan saling menghormati pada poin memahami diri sendiri. Sebagai diri tentu saja kita punya nilai-nilai, punya kekuatan dan kelemahan, punya kebutuhan dan keinginan, punya emosi, punya motivasi. Ketika kita mampu memahami diri sendiri, itu penting. Karena apa? Karena ketika kita mau berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain, kita akan membawa nilai-nilai yang ada pada diri kita. Kita juga akan membawa kekuatan dan kelemahan kita. Kita juga membawa motivasi-motivasi kita, membawa emosi-emosi kita. Sehingga itu akan berdampak luas terhadap hubungan kita dengan sesama kita. Nah, ketika kita mampu memahami diri sendiri, itu akan lebih bijak karena kita akan lebih mampu juga memahami orang lain. Karena sebetulnya diri kita sendiri dan orang lain itu tidak jauh beda. Ketika kita tidak ingin dicubit, orang lain juga sama tidak ingin dicubit. Seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah memahami orang lain. Sama, orang lain juga mempunyai nilai-nilai dan keyakinan yang mereka punya, lalu pengalaman hidup yang mereka rasakan, lalu kebutuhan keinginan yang mereka ingin capai atau targetkan dalam hidup mereka. Lalu ada emosi mereka juga dan ada motivasi mereka juga. Jadi ketika kita memahami diri sendiri, itu akan lebih baik lagi karena kita juga akan mampu memahami orang lain. Poin ketiga adalah manfaat. 1, meningkatkan komunikasi. Lalu membangun hubungan yang lebih kuat. Jadi ketika kita mengenal diri, memahami diri sendiri dan orang lain, pertama tadi meningkatkan komunikasi, membangun hubungan yang lebih kuat, karena kita sudah saling memahami. Lalu ini juga akan meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih akurat tentu saja. Dan ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kinerja, karena kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik. Poin 2 yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan kecerdasan emosional. Bagaimana kita mampu memahami dan mengelola emosi diri sendiri. Jadi tadi di poin pertama kita sudah memahami siapa kita, seperti apa kita, nilai-nilai apa yang kita punya, harapan-harapan apa yang kita harus gapai gitu. Lalu kita akan coba memahami dan mengelola emosi diri kita. Lalu memahami dan menanggapi emosi orang lain. Dan menggunakan emosi untuk mencapai tujuan. Jadi ternyata teman-teman emosi itu penting asal kita mampu mengelolanya.
Jadi emosi itu kan terdiri dari marah, sedih. Marah juga jangan berlebihan, sedih juga jangan berlebihan, tapi harus kita kelola. Meningkatkan kecerdasan emosional itu untuk apa sih? Ya, untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, untuk menjadi lebih sukses dalam karir kita, untuk kita merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka dan memiliki hubungan yang lebih sehat. Itu sih ya. Jadi sepertinya kalau kita hidup tanpa emosi, datar-datar saja, ya. Tidak ada, misalnya kalau saya seperti saya ngomong ini pakai emosi tentu saja ya. Baik, poin ketiga adalah membangun hubungan dan kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa orang lain dapat diandalkan dan bahwa mereka akan bertindak dengan kepentingan terbaik kita. Kepercayaan merupakan komponen penting dari hubungan yang kuat. Ketika kita mempercayai seseorang, kita merasa nyaman berbagi pikiran dan perasaan kita dengan mereka. Dan kita merasa yakin bahwa mereka akan mendukung kita dan tidak akan menyakiti kita. Jadi penting sekali dalam suatu hubungan ada kepercayaan. Dan sebagai ASN tentu saja kita harus membangun hubungan dengan yang berdasarkan kepercayaan juga. Membangun hubungan dan kepercayaan juga adalah bagaimana mempengaruhi dukungan sosial. Jadi hubungan yang kuat dapat memberi dukungan sosial yang dapat membantu kita mengatasi stres, meningkatkan kesehatan mental, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Membangun hubungan dan kepercayaan juga akan meningkatkan keintiman kita. Bagaimana kita hubungan yang kuat dapat juga memberikan keintiman yang dapat membantu kita merasa terhubung dengan orang lain dan merasa dicintai dan diterima. Membangun hubungan dan kepercayaan juga adalah meningkatkan, akan memberikan kesenangan tentu saja. Hubungan yang kuat dan memberikan kesenangan yang dapat membuat hidup kita lebih menyenangkan dan memuaskan. Jadi membangun hubungan dan kepercayaan itu adalah bisa menjadi dukungan sosial, bisa meningkatkan keintiman dan meningkatkan kesenangan juga. Poin keempat adalah menghargai perbedaan dan keragaman. Ini juga tidak kalah penting karena kita sebagai bangsa yang berbineka gitu ya, bermacam-macam suku. Kita harus mempunyai sikap menerima dan menghormati keberadaan perbedaan kita, serta mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai dan perspektif yang unik. Jadi kita memang berbeda, tapi tidak untuk dibeda-bedakan, seperti itu ya. Lalu bagaimana tindakan kita? Ya, selalu berperilaku inklusif dan terbuka terhadap perbedaan, menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain, serta menghindari prasangka dan diskriminasi. Apa sih manfaatnya ketika kita menghargai perbedaan dan keragaman? Tentu saja kita akan memperkaya kehidupan kita, membangun masyarakat yang harmonis, meningkatkan potensi diri. Itu ya salah satunya. Akan banyak lagi manfaat sebetulnya, tapi saya tuliskan hanya 3 poin saja. Oke, yang terakhir adalah bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ini poin penting ya, dimana yang pertama adalah ada langkah-langkahnya yang harus kita tempuh, dimana kita yang pertama adalah mampu komunikasi yang terbuka dan efektif. Itu salah satu modal bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu yang kedua adalah budaya saing itu harus kita kuatkan lagi. Budaya saing untuk menghargai dan menghargai. Menghormati dan menghargai. Ulangi lagi ya. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, di dalamnya ada langkah-langkah bagaimana kita mampu berkomunikasi secara terbuka dan efektif, lalu kita membudayakan saling menghargai, menghormati, lalu kita mendukung ya pemberdayaan pemberdayaan pegawai atau karyawan di sini, lalu keseimbangan kehidupan kerja, lalu ada lingkungan kerja yang nyaman dan aman gitu ya. Jadi itu langkah-langkahnya bagaimana kalau posisi kita sebagai belum punya otoritas, bagaimana misalnya memberdayakan pegawai, ya kita sendiri harus mulai dari diri kita sendiri,
berdaya dulu supaya kita punya nilai, dan teman-teman kita coba ajak berdaya juga gitu ya, sehingga ada apa ya, kontribusi nyata buat lembaga kita. Lalu lingkungan kerja yang nyaman dan aman juga itu bukan tugas siapa-siapa, itu tugas kita bersama. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, tentu saja tadi poin-poin yang sudah kita bicarakan di awal harus dilakukan. Bagaimana saling menghormati, berkomunikasi dengan efektif, dan sebagainya. Oke, manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Saya di sini nulisnya karyawan ya, harusnya pegawai, tapi nggak apa-apa, sama-sama pegawai dan karyawan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan retensi karyawan dan mengurangi turnover. Bagaimana di sini maksudnya ketika karyawan tuh ada yang saya tidak betah di sini, ini tempat basah, ini tempat kering ya, seperti itu. Jadi itu dikurangi karena lingkungan kerjanya sudah positif gitu. Lalu meningkatkan kepuasan kerja dan kebahagiaan karyawan atau pegawai, dan yang terakhir adalah memperkuat citra perusahaan. Nah, saya di sini mengatakan ini perusahaan atau lembaga ya, lembaga yang meningkatkan daya tarik bagi talenta terbaik. Di sini kita akan dimotivasi untuk meningkatkan talenta terbaik kita. Seperti itu. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.